Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Amin Yusuf. NIM saya 452423036. Pembahasan kali ini saya ingin membahas materi tentang filsafat ketuhanan dalam Islam. Filsafat ketuhanan dalam Islam secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Terhadap pengertian seperti ini, Al-Syaibani mengatakan bahwa filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan dalam Al-Quran surat Toha 14 yang artinya, sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah hanya kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalimat tauhid keesaan secara konvensif mempunyai pengertian sebagai berikut. La kholiqu illa Allah, tiada pencipta selain Allah. La rojiku illa Allah, tiada pemberi rezeki selain Allah. La hafida illa Allah, tiada pemelihara selain Allah. La malika illa Allah, tiada penguasa selain Allah. La waliya illa Allah, tiada pemimpin selain Allah. La hakima illa Allah, tiada hakim selain Allah. La goyata illa Allah, tiada yang maha menjadi tujuan selain Allah. La ma'buda illa Allah, tiada yang maha disembah selain Allah. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Pemikiran Barat yang dimaksud dengan konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah hasil pemikiran tentang Tuhan baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah dan dari penelitian rasional maupun pengalaman batin. Max Muller berpendapat bahwa konsep pemikiran Barat tentang Tuhan mengalami evolusi yang diawali dengan dinamisme, henoteisme, animisme, monoteisme, politeisme. Selanjutnya pemikiran Islam. Pemikiran tentang Tuhan dalam Islam melahirkan ilmu kelam, ilmu tauhid atau ilmu usuluddin di kalangan umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, aliran tersebut ada yang bersifat liberal, tradisional, dan ada aliran di antara keduanya. Ketiga cocok pemikiran ini mewarnai sejarah pemikiran ilmu ketuhanan, teologi dalam Islam. Aliran-aliran tersebut adalah Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah. Selanjutnya, konsep ketuhanan menurut Islam. Konsep ketuhanan dapat diartikan sebagai kecintaan, pemujaan atau sesuatu yang dianggap penting oleh manusia terhadap sesuatu hal, baik abstrak maupun konkret. Eksistensi atau keberadaan Allah disampaikan oleh Rasul melalui wahyu kepada manusia, tetapi yang diperoleh melalui proses pemikiran atau perenungan. Selanjutnya, hakikat manusia menurut Islam. 1. Arti hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Dapat juga dikatakan hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Di kalangan tasawuf, orang mencari hakikat diri manusia yang sebenarnya. Karena itu muncul kata-kata dari mencari sebenar-benar diri. Sama dengan pengertian itu mencari hakikat jasad, hati, roh, nyawa, dan rahasia. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah, jadi hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hakikat manusia menurut pandangan umum. Pembicaraan manusia dapat ditinjau dalam berbagai perspektif, misalnya perspektif filsafat, ekonomi,
sosiologi, antropologi, psikologi, dan spiritualitas Islam atau tasawuf. Antara lain, dalam perspektif filsafat disimpulkan bahwa manusia merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. Dengan nalar intelektual itulah manusia dapat berpikir, menganalisis, memperkirakan, menyimpulkan, membandingkan, dan sebagainya. Sedangkan dalam perspektif ekonomi, dalam perspektif ekonomi, manusia adalah makhluk ekonomi yang dalam kehidupannya tidak dapat lepas dari persoalan-persoalan ekonomi. Yang ketiga, dalam perspektif sosiologi, manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir hingga matinya tidak pernah lepas dari manusia lainnya. Bahkan, pola hidup bersama yang saling membutuhkan dan saling ketergantungan menjadi hal yang dinafikan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Selanjutnya, dalam perspektif antropologi, manusia adalah makhluk antropologis yang mengalami perubahan dan evolusi. Ia senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan yang dinamis. Selanjutnya, dalam perspektif psikologi, manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa. Jiwa merupakan hal yang esensial dari manusia dan kemanusiaannya. Dengan jiwa inilah manusia dapat berkehendak, berpikir, dan berkemauan. Yang ketiga, hakikat manusia menurut pandangan Islam. Penciptaan manusia terdiri dari bentuk jasmani yang bersifat konkret, juga disertai pemberian sebagai urut ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat abstrak. Manusia dicirikan oleh sebuah inteligensi sentral atau total, bukan sekedar parsial atau pinggiran. Manusia dicirikan oleh kemampuan mengasihi dan ketulusan, bukan sekedar refleks egoistis. Sedangkan binatang tidak mengetahui apa-apa di luar dunia inderawi, meskipun barangkali memiliki kepekaan tentang yang sakral. Kesimpulannya, ketuhanan dalam Islam bisa diartikan yaitu kebijaksanaan Islam untuk menentukan Tuhan, di mana ia sebagai dasar kepercayaan umat Islam. Hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi terdapat dua sudut pandang yang dapat digunakan untuk memahami apa hakikat manusia itu, yaitu dari pandangan umum dan pandangan agama Islam. Sekian itu pembahasan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.